Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Amelia. Saya berasal dari kelas 5F dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal Windows XP di VirtualBox. Di sini saya melakukan tutorial untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh dosen Bapak Apriyadi Utama MKOM. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Langkah pertama yaitu kita harus menginstal VirtualBox terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menginstal VirtualBox. Langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Kita tunggu VirtualBox terbuka. Nah, di sini sudah terbuka. Kita membuat mesin baru. Kita langsung create new. Di sini kita namakan, karena saat ini kita akan menginstal Windows XP, jadi kita beri nama Windows XP. Nah, di sini mesin foldernya otomatis saja, kemudian tipenya sudah sesuai Microsoft Windows, dan di sini versinya Windows XP 32 bit. Di sini disesuaikan dengan laptop kita dan file ISO yang kita miliki. Kemudian kita next. Nah, di sini penyesuaian RAM-nya. Jadi penyesuaian RAM-nya kita setting 512 saja. Di sini bebas, tapi saya di sini settingnya 512 MB untuk RAM. Kemudian kita next. Nah, di sini size hard disk-nya kita create virtual hard disk sekarang. Kita langsung create. Kemudian tipe hard disk-nya di sini VDI aja, Virtual Box Disk Image. Kemudian next. Kemudian penyimpanannya dynamically allocated. Next saja. Kemudian di sini besar penyimpanan hard disknya di sini 10 GB sudah cukup saya rasa untuk Windows XP. Kemudian create. Nah, di sini kita sudah membuat wadah mesin untuk Windows XP, tetapi belum bisa digunakan karena kita belum memasukkan file ISO-nya ke dalam mesin ini. Kita setting dulu, kita klik setting, kemudian kita menuju ke storage. Nah, kita menuju ke empty. Empty ini untuk memasukkan file ISO yang kita pilih, yang kita miliki. Sini kita klik kasetnya. Nah, sini kita choose virtual optical disk file untuk memilih lokasi dari si ISO yang kita miliki. Nah, karena kita memakai Windows XP, jadi kita pilih Windows XP. Kemudian langsung OK saja. Oke. Nah, baru bisa kita jalankan. Nah, di sini kita lihat dulu, kita udah menyeting settingannya. Memori 512 MB, kemudian hard disk 10 GB. Sini sudah jelas semua settingannya bagaimana. Langsung saja kita mulai dengan mengklik start.
Di sini tampilan awalnya. Nah, di sini proses setup dari Windows-nya. Kita maximize. Nah, di sini yang muncul pertama adalah pengaturan pembagian partisi untuk Windows XP-nya. Kemudian kita di sini saya akan membagi dua partisi tersebut. Sebenarnya boleh langsung satu aja partisi, tapi di sini saya membuat dua agar antara partisi C sama partisi untuk penyimpanan lain itu berbeda. Kita klik di keyboard itu di sini ada enter install, secret, partition, F3 quit. Kita klik di keyboard C, kemudian kita setting untuk partisi C-nya berapa. Saya pakai di sini 8 GB saja, 8.000 atau 8 GB. Kemudian enter. Nah, di sini sudah ada total partisinya. Partisi yang lain yaitu 2 GB. Kemudian kita enter saja. Di sini saya mau menginstal Windows ini di partisi pertama, partisi yang 8 GB ini. Jadi kalian bisa bebas memilih apakah mau di partisi yang 2 GB atau 8 GB, tapi di sini saya memilih yang partisi 8 GB untuk menginstal Windows ini. Kemudian kita enter install. Nah, di sini kita format saja ya, format the partition using an TFS file system, langsung kita next aja, continue, enter. Nah, di sini proses penginstalannya sudah mulai, jadi kita menunggu saja untuk proses selanjutnya. Mungkin di proses loading ini agak memakan waktu yang lama, jadi kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Nah, kita di sini kita diamkan saja sampai muncul proses awalan dari Windows XP. Nah, kita sudah muncul nih GUI-nya dari Windows XP. Untuk proses install selanjutnya, kita tunggu saja sampai muncul loading bar. Ya, nanti akan ke proses selanjutnya. Memang di proses penginstalan itu rata-rata cukup lama, jadi harus sabar menunggu. Kita harus sabar menunggu pada proses penginstalan ini. Sebenarnya penginstalan di VirtualBox dengan penginstalan langsung di laptop itu sama prosesnya, tapi bedanya itu kalau penginstalan langsung di laptop kita harus menuju ke BIOS terlebih dahulu, dan di situ kita akan menginstal dari BIOS-nya. Sedangkan kalau di VirtualBox ini kita simulasi bagaimana cara install OS sebelum di laptop asli. Jadi ini sebuah simulasi aja untuk media pembelajaran kita agar mengetahui penginstalan OS itu sendiri. Jika di laptop langsung, di laptop sesungguhnya itu harus menuju ke BIOS terlebih dahulu, dan tadi kan kalau di VirtualBox itu ada kaset. Kaset itu untuk memasukkan file ISO kita. Nah, kalau di BIOS itu tergantung dari penyimpanan yang ada ISO-nya. Misalnya di flash disk kah, atau di kaset kah, atau CD kah, jadi seperti itu. Jadi sama saja prosesnya, cuma ini sebagai simulasi saja jika di VirtualBox. Nah, di sini sudah muncul dialog bar untuk memilih regional and language option, memilih lokasi dan bahasa
kita di sini customize. Di sini sudah otomatis sendiri ya Indonesia. Lokasinya juga kita langsung oke saja. Nah, jika sudah sesuai dengan lokasi kita saat ini, langsung kita next. Di sini nama dari komputer kita. Misalnya di sini saya akan beri nama Dea, Amelia, XP. Nah, organisasinya misalnya saya Hasilkom Unsika. Hasilkom aja ya. Sini kita langsung next. Nama komputer name-nya pakai nama D aja, Dea Amelia XP. Nah, di sini passwordnya ini bebas. Jika ingin memakai password, silahkan diisi passwordnya. Jika tidak, langsung next saja. Dan di sini saya tidak ingin memakai password, jadi saya langsung next ke step selanjutnya. Di sini date and time-nya kita atur dulu karena kita di daerah Jakarta. Nah, kita pilih Bangkok, Hanoi, Jakarta. Kita sesuaikan jamnya, sudah sesuai 4 Desember. Sekarang saya membuatnya jam 11.07, langsung di next. Nah, kita menunggu proses install selanjutnya. Nah, sudah muncul dialog baru. Di sini untuk memberi nama work group jika kita bekerja secara grup gitu. Ingin bekerja secara grup. Jadi kita namainnya, saya di sini menamakannya work group saja. Nah, langsung ke next. Proses loading kembali, kita tunggu. Nah, di sini tadi proses installing Windows sudah selesai. Sekarang proses finalizing installation. Jadi ini proses final dari instalasi. Proses sudah selesai. Kita tunggu. Nah, di sini kita proses penyesuaian resolusi layar. Jadi kita oke aja. Resolusinya disesuaikan oleh Windows XP. Ini proses penginstalan. Masih belum selesai karena ada beberapa step lagi. Nah, kita sudah masuk awalan dari Windows XP. Next. Kita klik not right now. Next. Di sini untuk mengecek internet dari Windows XP. Jika tidak ada jaringan internet, kita skip saja. Nah, di sini untuk registrasi, saya tidak dulu, jadi no. Kemudian next. Ini untuk namanya. Namanya saya pakai Dea Amelia XP. Kemudian next. Langsung ke finish. Ini tampilan welcome-nya dari Windows XP. Nah, berarti tandanya Windows XP sudah berhasil diinstal. Dan ini tampilan dari Windows XP. Nah, coba kita refresh aja dulu. Ini sudah masuk, ini sudah selesai instalannya. Kalau kita mau mengubah resolusi layarnya, kita bisa ke properties, kemudian ke setting, dan kita di sini bisa mengubah seberapa besar layarnya yang kita inginkan gitu. Misalnya segini.
kita apply. Nah, nanti kita di sini akan menyesuaikan resolusi layarnya. Jika misalnya tidak nyaman, sangat besar gitu, jadi bisa kita ubah lagi ke kecil, ke ukuran yang kecil. Ini menyesuaikan saja sesuai dengan selera. Oke, yes. Nah, mungkin itu saja tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan dan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal Windows 7 di VirtualBox. Langsung saja menuju tutorialnya. Yang pertama dan paling utama, kita harus menginstal dan setelah itu membuka VirtualBox. Nah, kebetulan saya sudah mempunyai VirtualBox, jadi kita langsung saja membuka VirtualBox. Kita klik New untuk membuat mesin baru. Nah, kita namakan, karena di sini kita ingin menginstal Windows 7, jadi namanya Windows 7. Nah, nanti tipenya dan versinya itu terdeteksi otomatis gitu. Jika sudah sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita tidak usah mengubah lagi. Tapi jika belum sesuai, kita perlu mengubahnya. Di sini tipenya sudah sesuai, yaitu Microsoft Windows, dan versinya yaitu Windows 7 64 bit. Karena di sini laptop atau perangkat komputer saya itu mendukung 64 bit. Jika teman-teman di sini tidak mendukung 64 bit, perangkat komputernya bisa mengubahnya menjadi 32 bit. Nah, di sini banyak pilihannya. Jadi kita ke Windows 7 64 bit. Nah, langsung saja kita next. Kemudian ini untuk RAM-nya. RAM-nya di sini saya pakai 1 GB saja. Menurut saya 1 GB untuk Windows 7 itu sudah cukup. Jadi next. Kemudian itu hard disk-nya, kita membuat virtual hard disk sekarang. Create a virtual hard disk sekarang. Kemudian tipe hard disk-nya kita pakai yang VDI, virtual disk image. Kemudian next. Nah, di sini storage on physical hard disk-nya kita pakai yang dynamically allocated. Kemudian kita next. Dan di sini jumlah penyimpanan dari hard disk kita pakai 15 GB saja, itu sudah bisa. 15 GB ya. 15 GB untuk Windows 7 ini. Kemudian create. Nah, di Windows new virtual mesinnya, virtual mesin yang barunya sudah jadi, tapi ini belum bisa diboot, belum bisa dijalankan karena belum ada file ISO di dalamnya. Maka dari itu kita harus memasukkan file ISO yang kita miliki ke dalam virtual mesin Windows 7 ini. Kita klik, mohon maaf, bukan klik new, klik settings untuk menambahkan atau memasukkan file ISO. Nah, di sini ada tulisan empty. Di empty ini kita harus masukkan file ISO yang kita miliki. Di sini ada logo icon kaset. Kita pilih yang Choose Virtual Optical Disk untuk mencari lokasi file ISO yang kita miliki. Di sini kayak saya sudah mendownload Windows 7, jadi kita open langsung saja. Nah, kita langsung bisa klik OK. Nah, sebelum klik OK, kita bisa mengatur nih audionya atau networknya. Tapi di sini saya pakai settingan yang standar, pengaturan yang standar, jadi tidak diubah-ubah lagi. Nah, mungkin di networknya juga teman-teman bisa mengubah misalnya ke network, tapi kalau untuk menginstal saja, nah itu sudah cukup. Jika misalnya ingin menghubungkan dengan komputer asli, misalnya bisa pakai bridge adapter dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa cari selengkapnya. Jadi saya di sini pakai NAT terlebih dahulu, jadi kita langsung klik OK. Nah, bisa nih langsung kita jalankan karena kita sudah memasukkan file ISO-nya. Kita klik start. Kita tunggu sampai proses boot muncul. Nah, ini dia.
Nah, di sini ada dialog, dialog box, kotak dialog. Kita pilih bahasanya karena di sini bahasanya tidak ada lagi, jadi kita pilih English aja. Kemudian time and currency untuk format waktunya kita pilih yang Indonesia karena kita sedang di Indonesia dan menyesuaikan dengan wilayah Indonesia. Jadi, mana Indonesia? Indonesia. Nah, ini Indonesia, kita pilih Indonesia. Nah, keyboardnya kita pilih US aja, kemudian next. Kemudian kita langsung klik install now. Sini memulai proses penginstalan. Ya, tunggu, karena memang sejatinya proses install itu memang cukup lama karena mungkin banyak proses di dalamnya yang harus diinstalkan, jadi kita harus sabar menunggu dalam waktu yang agak lama. Nah, di sini sudah ada pemilihan operating sistemnya. Untuk kita pilih yang paling atas saja, yang standar. Kemudian ini license terms, pengaturan lisensinya kita terima aja. Mungkin teman-teman kalau yang mau baca silahkan sampai bawah dibaca. Kita next saja langsung. Di sini ada tipe instalasinya. Yang pertama ada update. Update itu untuk upgrade, maksud saya upgrade itu untuk memperbaharui Windows yang sudah ada sebelumnya. Nah, kalau custom itu menginstal Windows dari awal. Jadi kita pilih yang custom saja, kemudian klik new. Sini kita atur partisinya. Partisinya kita akan membagi dua. Yang pertama saya pilih 12 GB untuk partisi awal. Oke. Nah, kemudian kita next saja. Ini harus di bawah 11 GB. 11,3 GB. Nah, next. Nah, di sini proses penginstalan Windows. Pada proses ini memakan waktu yang cukup lama karena prosesnya yang agak kompleks ya. Jadi proses loadingnya itu agak lama. Jadi kita tunggu saja sampai prosesnya selesai semua. Selanjutnya, sudah selesai proses instalasi. Sekarang masuk ke menu tampilan awal Windows. Di sini sudah memulai proses setup. Nah, pada proses ini melengkapi proses instalasi kembali. Di sini proses instalasi sedang berjalan, completing installation, jadi sedang melengkapi proses instalasi. Sebenarnya kita bisa mengubah mode dari tampilan ini. Jadi kita bisa ke full screen mode, scale mode, pokoknya ini sesuai dengan selera kita. Sini setup will continue after restarting. Jadi di restart dulu oleh VirtualBox-nya. Nah, ini kita diamkan saja, jangan pencet apa-apa, nanti keboot sendiri. Di sini sudah mulai tampilan starting Windows-nya. Sudah muncul. Nah, di sini proses setup lagi. Nanti masih ada beberapa proses untuk melengkapi instalasi. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke nama kita.
Saya masukkan nama Dea Amelia. Dea Amelia. Langsung ke next. Password, jika teman-teman ingin memakai password silahkan, tapi di sini saya tidak ingin memakai password, jadi saya next saja. Nah, di sini waktunya sudah sesuai ya. Jakarta, jamnya sudah sesuai dengan jam saya saat ini, jam 16.57, tanggalnya juga sudah sesuai. Sekarang saya di hari Jumat, tanggal 4. Kemudian next saja. Nah, di sini untuk memilih jaringan internet kita, apakah jenisnya home network, work network, ataupun public network. Saya di sini memilih yang home network aja ya, karena pemakaian pribadi saja. Kita tunggu proses finalisasi pengaturannya. Prosesnya memang cukup lama, jadi kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Ini apa nih? Oh, ini proses bootnya, jadi kita tunggu saja, tidak usah dihiraukan ya. Diamkan saja, jangan kita apa-apa. Nah, sudah muncul tampilan welcome. Sebenarnya Windows 7 ini yang paling mudah ya proses instalasinya, karena kan tadi kalau misalnya di XP itu masih ada shell I-nya. Proses awal pembagian partisinya itu masih seperti shell I, belum ada GUI. Dan kalau di Windows 7 ini lebih upgrade tentunya. Dari awal itu tidak ada lagi memakai CLI. Dan prosesnya itu tidak ribet gitu. Proses instalasinya, step-stepnya juga tidak terlalu ribet dibandingkan dengan Windows 10, Windows 10. Kalau Windows 10 itu lebih kompleks, lebih ribet lagi. Step-stepnya mungkin nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan tutorial untuk install Windows 10, Windows 10. Dibandingkan dengan tadi Windows XP juga tampilannya tentunya lebih upgrade Windows 7. Kita tunggu karena sedang preparing desktopnya. Nah, ini dia, berarti Windows 7 kita sudah berhasil diinstal. Nah, ini ada proses setup juga masih berjalan ya. Jadi masih belum sepenuhnya terinstall, kita harus menunggu lagi pengaturan personalisasinya. Untuk menyempurnakan proses instalasi Windows 7 ini. Nah, ini bergantikan tulisannya, jadi masih melakukan proses instalasi. Jika sudah muncul icon recycle bin, berarti proses instalasi sudah dilakukan sepenuhnya. Nah, kan taskbar-nya sudah muncul. Kita bisa lihat di sini. Ada musik, komputer, kontrol panel, kita ke komputer. Nah, ini dia. Tadi kita buat habisnya 15 GB ya. Jadi ini sudah terpakai 11 GB dan 3 GB dan 2 GB lagi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya tutorial install Windows 7 di VirtualBox. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal Windows 10 di VirtualBox.
hal yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal VirtualBox. Nah, kebetulan di sini saya sudah menginstalnya. Langsung saja kita buka aplikasi VirtualBox-nya. Kemudian di sini ada contoh Virtual OS yang sudah saya buat sebelumnya. Sekarang kita akan membuat VirtualBox, virtual mesin yang baru untuk Windows 10. Sini namanya kita namakan Windows 10 karena akan membuat Virtual OS Windows 10. Nah, di sini mesin foldernya disesuaikan dengan teman-teman. Lokasinya jika teman-teman ingin berbeda gitu secara default, settingan defaultnya bisa teman-teman pilih lokasi mana yang teman-teman inginkan untuk menyimpan Virtual OS-nya. Kemudian tipenya di sini Microsoft Windows sudah otomatis berubah. Kemudian versinya juga 64 bit, disesuaikan dengan laptop teman-teman aja. Kebetulan di sini saya laptopnya 64 bit, jadi pilihnya 64 bit. Kemudian next. Dan di sini RAM-nya, menurut saya RAM 2 GB untuk Windows 10 cukup. Kemudian di next. Dan di sini harddisknya create a virtual harddisk sekarang. Kita membuat virtual harddisknya sekarang. Kemudian tipe harddisknya VDI VirtualBox Disk Image. Kemudian ini storage-nya dynamically allocated. Nah, ini penyimpanannya, karena di sini penyimpanan laptop saya itu kecil, jadi saya di sini hanya menggunakan 25 saja, 25 GB. Itu sudah cukup saya rasa. Kemudian, tapi jika teman-teman laptopnya memiliki penyimpanan yang besar, teman-teman bisa nih menggunakan lebih dari 25 GB, bisa 50 GB atau berapakah, itu sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi laptop teman-teman masing-masing. Kemudian di-create saja. Nah, di sini Virtual OS-nya sudah jadi, tetapi belum bisa digunakan karena belum ada file ISO di dalamnya. Dan belum bisa di-booting ya, karena belum ada file ISO yang bisa dijalankan. Maka dari itu kita harus memasukkan file ISO untuk membuat si Virtual OS ini berjalan. Kita klik setting. Nah, kita klik setting, kemudian ke storage. Nah, sini empty ini disk yang kosong dan harus kita isikan dengan dengan ISO yang kita miliki. Di sini kita pilih CD, icon CD-nya, kemudian choose virtual optical disk. Nah, ini kita cari lokasi ISO tempat kita disimpan. Jadi ISO-nya teman-teman cari lokasi di mana, dan sini saya sudah menginstalnya, tinggal ke 10. Nah, ini dia. Nah, kenapa kayak gini? Ini karena ada bacaan info settings kita karena more than 500 of the host computer memory is assigned. Jadi termakan gitu CPU-nya, kemudian memorinya juga termakan. Jadi kemungkinan ini akan mempengaruhi kinerja dari laptop asli kita. Jadi agak sedikit lemot kan. Dan seperti yang tadi saya bilang, laptop saya itu penyimpanannya kecil, jadi tidak bisa terlalu memakan dan men-setting hard disk si Virtual OS Windows 10 ini terlalu besar, karena akan mempengaruhi laptop saya gitu. Nanti akan berpengaruh lemot gitu. Kita pakainya 25 GB aja. Oke. Nah, kita bisa langsung jalankan. Kita klik start. Di sini sudah ada settingannya ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Sudah ada Windows 10 ISO-nya. Nah, kita maximize saja. Ini sudah mulai proses booting. Dan sini sudah muncul dialog untuk memilih bahasa yang ingin kita gunakan. Language-nya di sini kebetulan hanya ada satu, English. Kemudian time-nya di sini kita ganti ke Indonesia karena sekarang kita sudah berada di Indonesia. Jadi teman-teman berada di luar Indonesia bisa memilih sesuai dengan negara yang ditempati sekarang. Indonesia. Nah, ini Indonesia. Kemudian keyword-nya juga US saja, soalnya tidak ada yang Indonesia. Jadi kita pakai pengaturan default-nya saja US. Kemudian next. Kita klik install now. Nah, ini sudah mulai setup.
Nah, di sini jika teman-teman punya produk key-nya, teman-teman bisa masukkan, tapi saya tidak punya, jadi I don't have produk key. Nah, di sini masuk ke pemilihan sistem operasi yang kita inginkan. Di sini saya pakai yang Windows 10 Home aja. Kita next. Di sini ada pemberitahuan lisensi, ketentuan lisensi. Kita langsung accept aja, terima aja. Kalau teman-teman pengen baca, bisa baca ke bawah. Tapi kita langsung next aja. Nah, ini dia untuk pemilihan tipe instalasi. Apakah kita ingin upgrade atau custom? Upgrade itu untuk memperbarui instalan Windows yang sudah ada. Kemudian kalau custom itu menginstal ulang dari awal lagi. Kemudian saya di sini pilih custom. Nah, ini pembagian partisi. Di sini teman-teman bisa pilih partisinya. Misalnya saya bagi partisi di dua, yang satu 20 GB, yang satu 5 GB gitu. Nah, karena yang ini nggak bisa karena Windows nggak bisa diinstal di partisi yang ini, tuh kan, Windows can be installed on this drive. Jadi kita tidak bisa menginstal Windows di sana. Jadi kita install Windows 10-nya di sini. Apalagi ini nggak bisa nih. Nah, next. Nah, di sini sudah mulai penginstalan Windows. Di sini memakan waktu yang lama, memakan waktu yang memang yang sangat banyak. Jadi kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Ini sudah selesai proses filenya tadi yang sampai 100%. Sekarang tinggal melengkapi install yang lainnya. Nah, ini sudah proses restartnya. Kita tunggu lagi ke proses selanjutnya. Memang Windows 10 itu penginstalan menurut saya yang paling lama ya. Instalnya cukup lama karena mungkin size-nya itu besar di Windows 10 tuh. Untuk install Windows 10 tuh size-nya besar berbanding lurus sama ini ya. Jadi wajar saja jika proses installnya tuh agak lama. Karena memang size dari si ISO-nya sendiri tuh udah besar gitu. Nah, di sini kita pemilihan region wilayah kita. Indonesia sudah benar, berarti yes. Ini sudah selesai proses bootingnya. Tinggal ditunggu lagi proses selanjutnya. Sekarang sudah ada nih untuk perintah untuk menginputkan nama kita. Windows kita itu PC kita nanti mau dinamakan apa gitu. Di sini saya langsung namakan saja Dea Melia. Di sini sesuai dengan keinginan teman-teman ya, di sana teman-teman semua. Jadi tadi setelah proses loading langsung ke pemberian nama. Kemudian next aja.
password. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai password silakan, tapi di sini saya tidak memakai password, jadi langsung next. Setelah proses tadi masukkan nama, sekarang ke proses privacy settingsnya dari service. Nah, sini teman-teman bisa menyesuaikan ya. Aku pakai settingan yang default aja, langsung accept dan tunggu lagi. Nah, ini dia sudah masuk ke tampilan start dari Windows 10. Kita tunggu aja ya. Nah, di sini ada pemberitahuan kalau ini tuh bakal memakan beberapa menit. Membutuhkan waktu beberapa menit. Jangan matikan PC kita ketika proses penginstalan. Jadi, terus kita biarkan saja. Nah, akhirnya Windows 10 telah terinstall nih. Ini sudah berhasil terinstall ya. Di sini ada networknya, loyal PC to be discover, no aja dulu ya, no dulu aja, nanti itu mah gampang pengaturan internetnya. Kita no dulu aja. Nah, ini dia sudah bisa dipakai ya Windows 10-nya. Kita refresh dulu aja. Dia coba kita lihat ke ini Windows Start-nya. Tuh, banyak kan. Mungkin sekarang kita ke Windows Explorer-nya. Nah, ini dia. Local disk-nya sudah terinstall. Tadi kan kita 25 GB ya. 30 atau 25 GB, kalau nggak salah 25 GB ya. Nah, ini. Sisa 9 GB lagi free. Ini di drive untuk ISO-nya. Nah, jadi ini teman-teman bisa tahu nih cara install Windows 10 gimana dengan menggunakan VirtualBox ini. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan lagi apakah laptopnya atau isinya itu kompatibel untuk mendukung Windows 10 ini. Gitu ya. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara menginstal Linux Ubuntu di VirtualBox. Langsung saja ke tutorialnya. Pertama, kita harus membuka aplikasi VirtualBox terlebih dahulu, dan kemudian ini sudah ada contoh Virtual OS dari Windows ya. Sekarang giliran dari Linux. Kita klik New dan kita namakan sesuai dengan OS yang kita ingin buat gitu. Jadi saya di sini kebetulan ingin membuat Virtual OS untuk Ubuntu. Kita ketik Ubuntu. Nah, di sini untuk mesin foldernya teman-teman sesuaikan ya. Saya memakai pengaturan default, jadi tidak diubah lagi, tapi teman-teman kalau misalnya pengen mengubahnya silahkan ditempatkan sesuai dengan keinginan teman-teman gitu, lokasinya di mana. Dan ini tipenya sudah otomatis terupdate ya, jadi ini versinya juga sudah Ubuntu 64 bit. Kemudian next, dan sebelumnya jika laptop kita tidak mendukung 64 bit bisa menggunakan yang 32 bit saja. Oke, pada next. Ini memorinya, misalnya memorinya saya di sini 2 GB. Ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya, ini bebas, tidak ada patokannya, mau berapa. Kemudian create a virtual hard disk now, next. Kemudian hard disk file tipenya kita pakai FDI yang VirtualBox disk image, next. Kemudian storage-nya dynamically located. Kemudian ini tadi 10 GB. Nah, kita sudah buat 10 GB. Atau misalnya teman-teman mau misalnya teman-teman pengennya 12 GB juga boleh. Itu sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Nah, di sini displaynya misalnya
128 MB. Di sini di virtual mesin ini kita belum bisa menggunakannya karena belum dimasukkan ISO-nya. Maka dari itu kita harus memasukkan ISO-nya, file ISO-nya ke sini di storage, kemudian klik empty. Nah, dari empty ini kita masukkan file ISO-nya, klik icon kasetnya, kemudian push virtual optic disk file. Nah, di sini kita cari lokasi file ISO kita berada. Di sini saya sudah menginstalnya Ubuntu 20.04. Kemudian oke saja. Nah, ini tidak usah diabaikan ya, jika teman-teman tidak ada kayak gini berarti aman saja. Kalau ini kebetulan laptop saya itu penyimpanannya kecil dan ini memakan banyak memori di laptop saya, jadi kemungkinan itu mempengaruhi kecepatan laptop saya, jadi agak lemot gitu pengaruhnya, tapi nggak apa-apa, kita oke aja. Nah, kemudian kita bisa langsung jalankan nih, start aja. Kita maximize saja. Nah, ini sudah mulai proses booting ya. Nah, ini proses installnya kita tunggu sampai komplit, oke? Nah, ini sudah mulai proses loadingnya, kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Nah, ini sudah mulai muncul interface dari desktop. Belum muncul sih, tapi sudah ada logo-logo Ubuntu, sudah ada GUI-nya. Nah, yang pertama yaitu pemilihan bahasanya. Di sini coba kita cari bahasa Indonesia. Apakah ada bahasa Indonesia untuk memudahkan kita aja? Nah, berarti ada. Ternyata ada, berarti kita pilih aja bahasa Indonesia ya. Jadi tenang nih untuk teman-teman yang mau coba Ubuntu gitu, tapi masih takut, mungkin bisa menginstalkan di VirtualBox dulu, dan ini sudah ada fitur bahasa Indonesianya, jadi jangan khawatir jika teman-teman masih belum terlalu lancar untuk bahasa Inggrisnya. Jadi langsung aja pasang Ubuntu. Nah, ini untuk keyboardnya kita pilih Inggris aja ya untuk defaultnya, kemudian lanjutkan. Nah, ini Anda ingin memulai dengan memasang apa? Instalasi normal. Jadi ini saya tidak ubah lagi ya, langsung lanjutkan aja sesuai dengan defaultnya, nggak usah diubah-ubah lagi. Nah, ini sudah ada jenis instalasinya. Di sini juga saya tidak mengubah apapun ya. Ini hapus disk dan pasang Ubuntu, kita klik pasang sekarang aja. Jadi tidak ada yang diubah dari defaultnya, pilihan defaultnya. Nah, jika Anda melanjutkan perubahan, di bawahnya akan habis ke hard disk, bila tidak dapat melakukan perbacaan. Oke aja, lanjutkan aja. Nah, ini kemudian lokasi kita di Jakarta sudah benar, dilanjutkan. Jakarta itu, ini tuh tempatnya ibu kota ya, jadi pilihannya ibu kota Indonesia. Jadi Jakarta itu sama dengan di Indonesia gitu ya, walaupun teman-teman bukan berada di Jakarta, tapi terus saja Jakarta. Nah, nama saya, ini kita tuliskan Dea Amelia. Dea Amelia. Kemudian sandinya teman-teman bebas. Nah, ini disesuaikan sandinya. Di sini sandi cukup aman. Lebih baik sih, lebih bagus itu sandinya yang strong, yang kuat. Teman-teman mungkin bisa membuat sandi kuat jika benar-benar ingin menginstal di laptop asli gitu, di perangkat asli. Ini kan masih virtual dan percobaan saja, jadi tidak apa-apa jika masih lemah ataupun masih standar lah gitu. Oke, lanjutkan. Nah, setelah ini kita tinggal menunggu proses instalasinya di sini. Ini juga memakan waktu yang cukup lama ya, agak lama, sedikit lama sih. Tidak terlalu lama seperti Windows sih, tapi memang memakan waktu. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai.
Nah, ini sudah selesai proses instalasinya. Sekarang kita restart dulu untuk memakai sistem yang telah dipasang. Kita restart aja. Ini sedang proses restart ya, untuk memulai penginstalan Ubuntu. Nah, ini dia sudah masuk tampilan usernya ya, masuk loginnya. Kita login tadi sudah dibuat akunnya, dan ini username nama saya, Amelia. Kita klik aja. Nah, ini passwordnya, password yang tadi telah saya buat sebelumnya. Teman-teman ketikkan aja passwordnya, jangan sampai salah. Kemudian oke. Nah, ini dia sudah masuk ke desktop interface dari Ubuntu. Ini sudah selesai nih penginstalannya, tinggal beberapa step lagi. Nah, di sini disediakan akun ya. Sudah disediakan pilihan akunnya pakai Ubuntu, atau Google, atau Nextcloud, atau Microsoft. Jadi bebas, teman-teman bisa pilih. Di sini saya skip dulu aja. Di skip, kemudian live page. Kita next aja dulu ya. Nah, ini next aja. Dan privasinya nanti di setting lagi ya sama teman-teman. Di sini sesuaikan, tapi saya next dulu aja. Nah, di sini banyak nih softwarenya. Wow, ada Spotify, Skype, Discord, VLC. Ini nggak kalah sama Windows ya. Nah, ini dia sudah terinstall dan sudah selesai proses penginstalan dari Virtual OS Ubuntu nih teman-teman. Jadi barangkali ada yang maju mundur gitu ya, maju mundur pengen coba Ubuntu OS-nya, tapi takut belum bisa, takut error gitu. Nah, teman-teman bisa cobain dulu di VirtualBox ini gitu ya, agar mengetahui apa aja sih Ubuntu itu, fitur-fiturnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya tutorial Ubuntu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal Linux Mint di VirtualBox. Nah, di sini sudah ada virtual machine yang saya buat. Jadi kita sekarang kebetulan kita akan membuat virtual OS untuk Linux Mint. Jadi kita klik New, kita namakan di sini Linux Mint. Nah, ini untuk machine foldernya itu bebas. Tapi saya memakai yang default saja. Jika teman-teman ingin memakai atau ingin menggunakan lokasi lain, boleh saja ya, itu bebas sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Sesuaikan saja. Kemudian tipenya sudah otomatis terupdate Linux. Ini versi Linux Mint itu ke Ubuntu ya. Jadi teman-teman ini bisa ini boleh ke Ubuntu atau ke Linux ini 2.6. Tapi saya yang otomatis saja. Yang otomatisnya itu Ubuntu 64 bit. Nah, bit ini tergantung dukungan bit dari laptop masing-masing teman-teman. Jika hanya mendukung 32 bit, silahkan memilih yang 32 bit saja ya. Tidak usah dipaksakan untuk 64 bit. Kemudian next. Nah, ini untuk memorinya 2 GB. Untuk Linux juga sudah cukup menurut saya, atau 1 GB. 1 GB juga sudah cukup. Karena dia tidak terlalu besar ya. Kemudian size-nya. Ini hard disk-nya yaitu langsung membuat virtual hard disk sekarang. Kemudian langsung ini tipe hard disk-nya langsung kita pakai yang default, yang VDI, VirtualBox Disk Image. Next. Kemudian physical hard disk-nya dynamically allocated. Nah, ini size dari hard disk-nya kita pakai yang 15 GB aja.
15 GB juga sudah cukup. Ini bebas ya, misalnya teman-teman pengen pakai yang 20 GB juga bebas. Tapi saya pakai yang 15 GB deh. Nah, di sini virtual mesinnya sudah terbentuk ya, sudah jadi, tetapi belum bisa digunakan karena kita belum memasukkan belum memasukkan ISO-nya ke dalam virtual mesin ini. Jadi belum bisa booting, belum bisa melakukan booting karena tidak ada yang bisa dijalankan. Maka dari itu kita harus membuat atau memasukkan ISO-nya ke dalam virtual mesin yang telah kita buat tadi. Kita klik setting. Nah, di sini kita ke storage. Nah, kita masukkan virtual OS-nya, ISO-nya maksudnya. Di sini teman-teman cari lokasi di mana file ISO itu berada. Di sini saya sudah mendownload Linux Mint. Open. Nah, untuk display-nya atau sistemnya teman-teman bisa sesuaikan. Misalnya video memorinya 16 GB atau mau lebih juga nggak apa-apa gitu. Kayak 120 di fullin nggak apa-apa. Ini sesuai dengan teman-teman ya. Sini saya CPU-nya satu aja, cukup menurut saya. Nah, kemudian di start aja. Ini sudah bisa dijalankan ya, karena kita sudah memasukkan file ISO-nya. Nah, ini sedang proses, kita tunggu saja. Kita bisa juga langsung klik start. Nah, ini sudah masuk ke desktopnya Linux Mint, tapi kita belum melakukan proses instalasi nih. Maka dari itu kita harus klik install nih. Nah, ini pemilihan bahasanya, teman-teman misalnya mau nyari bahasa Indonesia bisa nih. Soalnya di sini ada bahasa Indonesia, kalau nggak salah. Nggak ada ya. Ada nih bahasa Indonesia. Jadi teman-teman jangan khawatir jika yang tidak terlalu fasih bahasa Inggris, bisa memilih pilihan bahasa Indonesia, kemudian lanjutkan. Nah, ini untuk keyboardnya kita pilih Inggris saja ya. Jadi kita pilih yang Inggris saja. Nah, di sini pasang software pihak ketiga. Klik aja dulu ya. Nah, di sini kita diminta untuk tidak memiliki sistem operasi. Apa yang ingin kita lakukan? Kita pilih yang ini, hapus data dan pasang Linux Mint. Di sini teman-teman jangan khawatir ya. Jangan takut kalau misalnya datanya yang di laptop kita tuh bakal terhapus. Itu tidak akan terhapus karena ini hanya akan terhapus di virtual OS saja, di Linux Mint saja, jadi tidak berpengaruh ke laptop asli kita. Jadi jangan takut untuk memilih nih hapus disk. Kecuali jika teman-teman langsung menginstal di laptop, itu bakalan terhapus semua. Kalau misalnya teman-teman pilih ini gitu. Tapi kali ini kan hanya virtual, hanya percobaan, jadi tidak usah takut. Sekarang kita klik pasang sekarang. Ini ada dialog barnya. Jika melanjutkan perubahan secara manual. Nah, ini pembagian partisinya sudah dibagi, kemudian lanjutkan. Nah, ini lokasi kita di mana? Sekarang benar ya, Jakarta. Indonesia itu ibu kotanya Jakarta, kemudian lanjutkan. Nah, ini untuk akun kita, nama saya Dea Melia. Yang sandinya ini teman-teman bisa variasi ya, sesuai dengan keinginan. Nah, di sini sandi cukup aman. Ini hanya percobaan saja. Jika teman-teman langsung misalnya menginstal di laptop langsung gitu tanpa VirtualBox, teman-teman bisa menggunakan sandinya yang sangat kuat gitu, biar supaya tidak ada yang bisa masuk ke komputer teman-teman gitu. Lanjut aja. Sedang proses instalasi, jadi teman-teman tunggu di proses ini sampai selesai.
Nah, ini setelah tadi proses instalasi, sekarang diminta untuk restart. Kita klik restart. Nah, ini sedang proses restart. Sekarang lagi menyalakan kembali OS-nya. Tadi diamkan saja. Karena ini dia sudah muncul tampilan login akun kita. Kita sekarang masukkan kata sandi yang telah kita buat tadi. Enter. Kita tunggu sampai desktop GUI-nya itu muncul. Karena ini dia sudah muncul. Di sini check drive. Teman-teman pengen launch Drive Manager bisa langsung klik ya. Tapi bebas sih ini. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Ini cuma menunjukin aja tampilannya gitu. Nah, ini manager drive-nya. Kita masukin sandi kita yang tadi gitu pokoknya. Kita cancel dulu aja ya. Kita lihat fitur-fiturnya. Nah, di sini ada welcome dialog. Selamat datang, ini langkah pertamanya apa? Gitu. Nah, ini dia welcoming-nya. Kita coba lihat ini ya, menunya. Tuh banyak banget kan. Ada bahasa, berkas, Bluetooth. Wow, ini ada Bluetooth juga loh. Ada gambar, dokumen. Kita coba Gnote-nya. Gnote ini kalau misalnya di Windows itu seperti Notepad. Teman-teman juga bisa merubah tampilannya jadi ini kayak scale mode. Nah, benar bisa lebarin atau full screen, tetapi tampilannya jadi gepeng gitu. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan bagaimana cara menginstal Debian di VirtualBox. Berikut ini penjelasannya. Nah, pertama kita harus membuka VirtualBox. Di sini saya sudah membuka VirtualBox. Nah, di sini sudah ada contoh virtual OS yang sudah saya buat. Sudah banyak. Sekarang kita akan membuat virtual OS untuk Debian. Dan namakan ini namanya Debian. Langsung aja tadi klik new, terus namakannya Debian, dan nama Debian, terus mention foldernya itu bebas ya. Tapi saya di sini memakai default. Jika teman-teman ingin mengubah lokasinya, teman-teman bisa pilih nih di mana, misalnya teman-teman mau di dokumen atau di mana, itu bebas ya, sesuai dengan keinginan. Kemudian tipenya sini sudah otomatis Linux, sudah terganti Linux, sudah otomatis. Ini versinya Debian 64 bit. Sudah otomatis nih, ini 64 bit disesuaikan dengan dukungan bit laptop teman-teman. Jika hanya mendukung 32 bit nggak apa-apa. Di sini ada pilihannya 32 bit, jadi menyesuaikan saja dengan laptop masing-masing. Kemudian next. Nah, ini untuk RAM-nya. RAM-nya di sini 2 GB cukup lah ya untuk Debian. Kemudian next, ini harddisknya 8 GB. Ini maaf nih, saran harddisknya 8 GB, tapi ini kita membuat virtual harddisk sekarang, RIP. Kemudian harddisk tipenya VDI, VirtualBox Disk Image. Kemudian penyimpanannya itu dynamically located. Nah, di sini size-nya, sini lokasinya di sini ya, tadi lokasi OS-nya, virtual OS-nya. Di sini ada size dari harddisknya. Saya pengennya misalnya ini bebas ya, sesuai selera teman-teman gitu, 20 GB aja. Jika teman-teman ingin lebih juga nggak apa-apa, tapi ini saya hanya 20 GB. Nah, kemudian ini udah jadi nih virtual mesinnya, tetapi belum bisa dijalankan karena kita belum memasukkan file ISO-nya ke dalam virtual mesin ini. Jadi selanjutnya yang harus kita lakukan untuk dapat menjalankan virtual mesin ini, yaitu dengan memasukkan file ISO-nya ke dalam virtual mesin. Kita klik setting. Nah, di sini misalnya sistemnya storage langsung.
Ini ada empty. Dari empty ini kita langsung ke ini masih kosong disknya, maka dari itu kita harus memasukkannya disk file ISO-nya. Kita klik ke virtual optical disk untuk mencari file ISO kita ditaruh di mana gitu. Nah, sekarang kita cari yang Debian, ini Debian 10.5. Oke, open. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan ya. Video memorinya misalnya mau 128. Ini disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya prosesornya teman-teman mau 2 GB gitu ya, biar cepat juga nggak apa-apa. Nah, ini invalid detect karena memori saya itu termasuk memori yang kecil ya. Jadi kemungkinan dapat mempengaruhi kinerja laptop saya yang asli. Jadi mungkin agak sedikit lemot gitu pengaruh ke laptop saya, tetapi tidak apa-apa. Jika teman-teman laptopnya besar gitu, hard disknya atau RAM-nya bisa di hard disk virtual OS itu besar, tetapi karena laptop saya hard disknya penyimpanan cukup kecil, jadi kita pakai yang kecil saja penyimpanannya, dan ini settingannya memang full. Maksudnya itu settingannya ada peringatan bahwa memakan banyak memori, dan oke aja. Kita start. Kita udah masukkan file OS. Di sini bisa teman-teman lihat detailnya, memorinya 2 GB, terus prosesornya 2, kemudian ini sudah ada ISO-nya. Nah, teman-teman bisa langsung jelas melihatnya secara langsung. Kemudian klik start untuk proses penjalanan. Nah, ini teman-teman bebas ya mau milih yang graphical install. Graphical install itu yang GUI-nya. Kalau install ini yang kayak tampilan BIOS CLI, masih tampilan CLI. Saya yang graphical install saja agar lebih user friendly gitu, tampilannya lebih bagus aja. Nah, sekarang pemilihan bahasa. Kita bahasa Indonesia juga ada nih untuk mempermudah ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir jika teman-teman pengen menginstal si Debian ini ke laptop, tidak usah khawatir tidak terlalu mengerti bahasa Inggris. Jadi ini bisa memiliki pengaturan ke bahasa Indonesia. Dan continue. Ini negaranya, lokasinya Indonesia. Ini keyboardnya, layoutnya Inggris saja. Nah, ini jaringannya kita menamakan apa, hostnya kita default saja ya. Next. Nah, ini nama domain. Jika teman-teman punya domain gitu bisa memasukkan, tapi di sini saya tidak ada domain, jadi kita lanjutkan aja, continue aja, lanjutkan. Nah, ini untuk kata sandi membuat akun kita. Ini bebas ya, sesuai dengan teman-teman. Kemudian lanjutkan. Nama lengkap kita. Saya tulis nama saya di sini di Amelia. Kemudian ini lanjutkan. Nah, ini nama pengguna dan kata sandi. Untuk akun kita namanya saya dia saja ya. Kemudian lanjutkan. Ini kata sandi. Kata sandi kita sama ya dengan yang tadi awal kata sandinya. Lanjutkan. Nah, ini untuk pengaturan waktu kita benar kan, sudah WIP, sudah benar. Soalnya saya sedang berada di bagian Indonesia Barat. Jika teman-teman sedang berada di bagian Indonesia Timur atau Tengah, bisa disesuaikan. Kemudian lanjutkan. Nah, ini untuk partisi harddisknya kita pakai yang atas, terpandu gunakan seluruh harddisk, kita gunakan. Kemudian ini next aja, kita pakai yang ini, harddisk yang akan dipartisi. Nah, ini harddisknya, pola partisinya, semua berkas di satu partisi. Kita continue aja, kita ikutin yang default. Nah, ini sudah dipartisi menjadi 2 bagian, ada yang 19 GB dan 2,1 GB.
Kita klik lanjutkan selesai mempartisikan tulisan dan tulis perubahan-perubahannya ke hard disk. Nah, ini tuliskan perubahan yang terjadi pada hard disk, kita klik iya, soalnya kita harus mempartisinya. Sekarang sedang proses instalasi ya, instalasi sistem dasarnya, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini ada mengatur pengelola paket. Misalnya kita mempunyai DVD lain atau CD lain yang ingin dipindai gitu, diinstal. Kita bisa klik ya, tapi di sini tidak ada CD lain, jadi kita klik pindah aja. Jadi Debian itu sebenarnya ada 3 DVD ya, kalau nggak salah gitu. Jika teman-teman misalnya punya 3 DVD-nya, semua DVD-nya bisa memindai semua DVD, tetapi di sini saya tidak punya DVD-nya, jadi klik aja tidak. Nah, ini negara tempat termin arsip Debian Indonesia. Kemudian pengelola paketnya ini arsip Debiannya, linknya lanjutkan aja. Proxy-nya kita tidak punya, jadi di continue aja, lanjutkan. Ini sedang memasang perangkat lunak, jadi tunggu saja. Nah, ini survei penggunaan paket Debian, kita ingin berpartisipasi atau tidak, kita tidak aja, lanjutkan aja. Nah, ini pemilihan paketnya, kita bebas ingin di sini pilih perangkat lunak yang ingin diinstal. Karena saya ingin menginstal hanya Debian desktop saja ya. Dan ini Genome. Jadi langsung diklik aja. Itu bebas teman-teman, misalnya memilih perangkat lunak yang lain juga boleh. Ini agak lama ya, soalnya 1200, jadi agak banyak. Usahakan ketika proses instalasi internetnya nyalakan ya. Soalnya kalau misalnya nggak dinyalain, itu tidak akan terinstall gitu menurut pengalaman saya. Soalnya saya sudah coba tidak pakai koneksi internet, tetapi GUI-nya itu malah tidak terinstall, hanya bisa CLI saja yang terinstall. Jadi usahakan internetnya nyala. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini proses instalasi telah selesai. Sekarang kita diminta untuk restart. Boot ke sistem baru, kita sekarang lanjutkan. Nah, ini sedang proses booting. Kita tunggu. Nah, ini bisa kita diamkan saja. Lagi proses booting. Kita diamkan saja ya, ini sedang proses booting, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kita tunggu sampai muncul desktop interface-nya. Biasanya nanti kayak login gitu, login akun. Nanti bakalan ada akun kita di sana pas pertama kali OS-nya berhasil terinstall. Nah, ini dia sudah keluar tampilan login akun kita. Kita klik, ini tadi akunnya saya buat ya di Amelia. Nah, ini sandinya kita masukkan yang tadi seperti awal kita telah daftarkan. Kemudian masuk. Nah, ini dia sudah muncul interface dari Debian. Coba kita lihat-lihat. Ini sekarang nih udah bisa dipakai nih teman-teman. Nah, udah ada ini nama akun saya di Amelia. Kemudian ini teman-teman bisa modifikasi. Nah, kita klik aktivitas nih. Nah, kita klik aktivitas, nanti akan muncul. Nah, ini ada Firefox, ada Evolution, kayak email gitu. Ini Written Box, LibreOffice. Nah, ini seperti Microsoft Office ya. Berkas, perangkat lunak, bantuan. Nah, ini untuk aplikasi secara keseluruhannya tampilannya. Nah, ini banyak banget kan. Kalkulator, cuaca. Wow.
Bagus banget sih ini. Nah, ini ada permainan yang Nibbles, musik. Ini apa nih? Pokoknya gitu ya, permainan-permainan. Petanya juga ada. Pokoknya lengkap banget ya, tidak kalah dengan produk Windows. Jadi teman-teman yang ingin mencoba Debian, jangan khawatir, ini juga sudah mendukung GUI. Teman-teman bisa coba dulu di VirtualBox agar mengetahui fitur apa aja sih yang ada di Debian ini. Itu tadi cara penginstalan dari Linux Debian. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.